Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini hari Rabu tanggal 22 April 2020, sudah benar-benar di penghujung Sya'ban 1441 Hijriah. Sebentar lagi kita menyambut hadirnya Syahrul Azimun Mubarakun, Syahrul Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan, ya Allah berkahilah kami dalam bulan Ramadan, semua bulan Ramadan termasuk tahun ini. Kali ini kita akan membahas satu hadis. Hadis ini berbunyi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tunqadanna 'ural islami urwatan fa kullaman taqadat 'urwatun tashabbatha an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Maka simpul yang paling awal terurai adalah simpul hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir terurai adalah simpul salat. Masya Allah. Dari hadis ini kita melihat betapa dalam perjalanan sejarah umat Islam hadis ini menjadi kenyataan. Kita tahu bahwa dalam hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, umat ini mengalami babak demi babak, periode demi periode perjalanan sejarahnya, dan jumlah total periode itu hanya 5, dan kita sekarang berada di periode keempat, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa periode keempat ini adalah periode kepemimpinan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan ini merupakan periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis ini, mari kita lihat. Periode pertama adalah periode an-nubuwah, kenabian. Di periode pertama ini, umat generasi awal, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dipimpin langsung oleh sebaik-baiknya pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karenanya disebut ini periode kenabian. Dalam periode ini ada 2 subperiode. Subperiode berjuang di Mekah dalam kondisi para sahabat lemah. Sementara subperiode kedua adalah hijrah ke Madinah, di mana Nabi dan para sahabat semakin hari semakin dikokohkan posisinya, kedudukannya, sehingga mereka bahkan menjadikan al-Islam sebagai sumber cahaya, sumber penerangan, sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Yang karenanya semenjak hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala memberikan secara perlahan tapi pasti leadership, kepemimpinan wilayah yang asalnya hanya Jazirah Arab kepada Islam dan umat Islam. Kemudian datang babak kedua, periode khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Dalam periode kedua ini, umat dipimpin oleh sebaik-baiknya manusia setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat terpilih, yang mereka ini termasuk mubasysyirin bil jannah, sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi akan menjadi penghuni surga. Dan mereka inilah para khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan ada sebagian yang mengatakan plus Hasan bin Ali. Ini berlangsung 30 tahun. Periode pertama berlangsung 23 tahun.
dengan komposisi 13 tahun berjuang dalam kondisi masih lemah, banyak mengalami persekusi, penganiayaan selama 13 tahun, dan pada bahagian yang berikutnya setelah hijrah ke Madinah menguat posisi umat ya, selama 10 tahun di Madinah, sampai dari Madinah itulah ya bercahaya, cahaya Islam itu, cahaya Al-Quran itu menyinari seluruh Jaziratul Arab ya, sehingga Jaziratul Arab sepenuhnya hidup dalam naungan Nurul Islam, padahal tadinya di dalam naungan ya, Zulumatil Jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Nah, di babak kedua pun semakin meluas wilayah umat Islam, sehingga Persia dimasuki oleh cahaya Al-Quran, Rum, ya, Romawi dimasuki cahaya Al-Quran. Terus datang babak ketiga, era Mulkan Adhan, raja-raja menggigit. Nah, di babak ketiga ini, Mulkan Adhan ini, pada hakikatnya Nurul Islam, Nurul Quran juga masih tetap bercahaya, bersinar. Hanya saja ada sedikit perbedaan bahwa di babak ketiga ini pola penetapan siapa yang menjadi pemimpin itu berbeda dengan pola penetapan siapa yang menjadi khalifah sewaktu di babak kedua. Di babak kedua, setiap seorang khalifah wafat, maka ada ahlul halli wal aqd, ya, sekumpulan orang-orang terpercaya di tengah-tengah umat, tidak banyak jumlahnya. Mereka ini ahlul halli wal aqd yang dipercaya, diyakini akan menghasilkan, menetapkan ya siapa yang pantas menjadi khalifah Rashidah berikutnya. Ya. Begitulah peralihan dari Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali, bahkan dari Ali ke Hasan. Tetapi di babak ketiga, ya, pola suksesinya sudah berubah, di mana kemudian penetapan khalifah berikutnya berlandaskan penunjukan dari khalifah sebelumnya. Jadi caranya meniru cara-cara kerajaan. Ya. Dan memang di babak ketiga itu kita menyaksikan dalam sejarah adanya satu keluarga besar ya, yang semuanya dianggap berdarah biru, yang mana kekhalifahan itu hanya bisa berpindah-pindah di kalangan mereka ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, namun ciri khas dari tiga babak pertama ini, 1, 2, dan 3 ini, kenabian, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, serta Mulkan Adhan ini, bahwasanya sumber hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kitabullah wa sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sementara begitu kita memasuki babak keempat, ya, apa yang terjadi? Terbentuklah ya nation state, negara berlandaskan bangsa, bukan berlandaskan iman, bukan berlandaskan tauhid, bukan berlandaskan kitabullah, ya kan? Dan sekalipun ada yang tetap menyebut dirinya Republik Islam misalnya, atau kerajaan Islam misalnya ya, tapi sesungguhnya ada hal yang berbeda, yaitu dalam hal bahwasanya pola penetapan siapa yang jadi pemimpinnya itu belum kembali seperti khilafah ala minhajin nubuwah ya, tidak ada alul hali wal aqd ya. Bahkan kelak nanti kalau kita memasuki babak kelima, insyaallah, yang babak kelima itu juga kembali tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, terpilihnya atau menjadi pemimpinnya Al-Mahdi itu benar-benar sepenuhnya dalam tadbir Rabbani, dalam rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah taala akan menunjuk ya orang-orang tertentu yang jumlah mereka seperti ahli Badar, ya, jumlah pasukan perang Badar 313 orang, terdiri dari orang-orang alim, orang-orang soleh, yang mereka ini kemudian diilhamkan oleh Allah taala untuk bersepakat menjadikan lelaki yang ternyata adalah Al-Mahdi sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Nah, tapi yang jelas kita kembali ke hadis urwatul terurainya ya, simpul demi simpul ikatan Islam ini. Kalau kita lihat setelah simpul hukum terurai ya, semenjak khilafah runtuh tahun 1924 1432 Hijriah, otomatis berbagai nation states ini sekalipun bersimbolkan Islam, mereka tidak murni menggunakan hukum Islam sebagai hukum Allah, sebagai hukum yang diberlakukan di wilayahnya gitu. Sekalipun Saudi misalnya itu ada hukum
kemungkinan manusia yang terlibat di dalamnya. Ya. Nah, sehingga ada kasus-kasus orang mencuri tidak melulu ya solusinya di pengadilan itu dalam bentuk potong tangan, tapi bisa juga dikenakan denda. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah simpul hukum ini terurai, maka simpul demi simpul lainnya pun mulai terurai. Sistem politik sudah tidak lagi menggunakan politik yang Islami. Sistem ekonomi sudah bukan lagi ekonomi yang Islami, bahkan ya, ekonomi ribawi. Ya. Kemudian pendidikan juga demikian, menjadi pendidikan yang sekularistik, materialistik, ya, tidak berfondasikan keimanan, ketauhidan, di mana seluruh disiplin ilmu ya dikembalikan kepada acuan keimanan, acuan Quran dan Sunnah. Ya. Begitu juga di bidang-bidang lainnya, bidang medis, ya kan, di bidang farmasi, ya, pengobatan, ya kan, di berbagai bidang, ya, bidang sosial, apalagi hiburan, ya. Itu sudah simpul-simpul Islam itu terurai. Nah, yang kita khawatirkan bahwa pada tahap yang sekarang kita sedang jalani ini, bahkan simpul yang terakhir yaitu simpul sholat tampaknya sudah mulai diacak-acak untuk terurai. Ya, kita seolah-olah sekarang ini ya diarahkan untuk merasa terbiasa untuk tidak sholat ke masjid, terbiasa untuk tidak sholat Jumat. Ya, ini sebenarnya kita perlu sekali ya mengasah perasaan prihatin kita dalam situasi sekarang ini. Ya, jangan sampai kita kelamaan dalam kondisi seperti ini sehingga akhirnya ketika Allah izinkan ya, dan mudah-mudahan memang Allah izinkan kembalinya kita boleh ya sholat lagi di masjid, sholat Jumat lagi, ya kan, itu kemudian sekian banyak kaum muslimin sudah rontok semangat untuk ke masjidnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi berarti simpul yang terakhir ini benar-benar sudah terurai. Pada hakikatnya tanpa kejadian apa yang kita alami sekarang ini pun sesungguhnya sudah ada tanda-tanda bahwa simpul sholat ini terurai, yaitu fakta bahwa sedemikian ya, banyaknya mereka yang mengaku muslim diajak sholat, ya kan, itu berat sekali. Dengan ringannya mereka memberikan 1001 alasan untuk tidak pergi sholat bersama-sama. Atau ada mereka-mereka laki-laki dewasa mengaku muslim ya, dari Jumat ke Jumat dia tenang saja tidak pergi sholat Jumat. Padahal di dalam kesepakatan para ulama sampai 3 Jumat berturut-turut ya, seseorang itu meninggalkan sholat Jumat ya, biduni uzur ya, tanpa uzur syar'i ya, faqad kafar, maka dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Dia terkena nawaqidul iman ya, pembatal keimanan, pembatal keislaman. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, hadis ini benar-benar terasa bahwa sekarang ini semenjak Allah Ta'ala mentakdirkan runtuhnya tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara umat Islam ya, sejak tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi ya, hadis ini seperti menyala sekali ya, nyala sekali dia tampak sekali kenyataannya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, apa yang mesti kita kerjakan? Yang mesti kita kerjakan adalah sudah barang tentu kembali kepada keimanan kita. Mari kita sama-sama mengokohkan keimanan kita ya, bahwasanya sekalipun simpul demi simpul ajaran Islam ini sudah terurai, tapi kita sama sekali tidak boleh memiliki perasaan bahwa ya sudahlah, kalau memang simpul-simpul itu tidak bisa ditegakkan ya sudah, nggak apa-apa kita pakai simpul-simpul yang tidak Islami ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nauzubillah, tidak boleh. Kita harus ada perasaan minimal tidak tentram, tidak ridho dengan situasi di mana Allah ya menguji kita dengan tidak berlakunya simpul-simpul Islam itu. Ya, karena ini batas minimal. Kata Nabi, yang melihat kemungkaran ubah dengan tangan, nggak sanggup dengan lisan, nggak sanggup dengan hati. Dengan hati itu maksudnya ingkari. Kalau itu tidak ada di dalam hati, bahkan tidak ada iman sama sekali. Mari kita jaga keimanan kita pada walaupun dalam batas yang paling minimal, yaitu dengan memastikan bahwa hati kita hanya ridho kepada ya nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan kita, sekalipun hari ini nilai itu tidak tegak. Yang karenanya ya mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita memelihara iman ini, semoga ya Allah Ta'ala menjadikan kita terpilih menjadi bahagian dari pasukan Al-Mahdi yang menegakkan ya Al-Islam di akhir zaman. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.